ya, esai, makalah, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya, pasti teman-teman eh, bingung nih apa sih yang perlu dipersiapkan gitu dalam menulis esai gitu, dan perlu diperhatikan ketika menulis untuk bisa jadi seorang pemenang tuh gimana gitu. Jadi yang pertama tuh yang perlu diperhatikan pastinya adalah tanda baca gitu. Tanda baca harus benar, lalu juga tata bahasa yang benar menurut eh, tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu biasanya harus sesuai seperti itu. Terus yang paling sering terjadi nih tipe gitu, jangan sampai ada salah ketik ini. Biasanya meskipun udah sering nulis ya, tapi kadang juga sering tipe gitu. Jadi kita harus sering-sering harus sering-sering dicek gitu ketika udah selesai nulis, kira-kira ada tipe gak nih gitu, ada yang salah gak nih, ada yang keliru gak nih dari kata-katanya gitu. Biasanya tuh tipe tuh agak nyelip-nyelip gitu, jadi harus teliti dan detail gitu untuk melihatnya gitu, kira-kira dari awal sampai akhir itu tulisannya udah benar atau belum gitu, ada tipe atau enggak gitu. Terus yang nomor 4, pergunakan huruf miring dengan benar, misalnya untuk istilah bahasa asing, bahasa sehari-hari dan lain sebagainya. Ya, ini untuk ketentuan umumnya. Jadi kalau bahasa miring atau bahasa Inggris itu harus dimiringin gitu hurufnya. Kenapa? Karena ya harus seperti itu gitu di ketentuannya gitu. Kemudian juga istilah-istilah yang eh, mungkin seperti istilah adat dan lain sebagainya itu juga bisa dimiringin gitu. Biar si pembaca tahu nih, oh kalau ini tuh bahasa yang bukan digunakan di uh, bahasa Indonesia di Puebi gitu atau di EYD dan lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya adalah big change. Jadi kita harus ambil perubahan nih gitu. Kira-kira setelah kita selama ini gitu, entah kita masih SMA, entah kita udah kuliah gitu, kita harus bisa ambil perubahan yang besar gitu. Apalagi sekarang di tengah pandemi gitu, kita banyak banget waktu untuk bisa memikirkan kira-kira saya mau ikut lomba apa ya gitu, atau kira-kira saya mau ikut event apa gitu. Itu penting banget sih di tengah pandemi ini, kita harus tetap jaga produktivitas kita gitu. Karena ada banyak di tengah pandemi ini, banyak sekali lomba-lomba online yang dilaksanakan, baik yang berbayar, baik yang gratis gitu. Dan ini kesempatan luar biasa banget untuk teman-teman coba gitu. Jadi teman-teman bisa coba gitu dari apa yang ada sekarang untuk bisa dimanfaatkan dan baik dan benar gitu. Oke, ini tentang karakteristik esai. Karakteristik esai itu yang pertama pasti hasil karya individu atau kelompok. Biasanya kalau esai itu, kalau lomba esai itu beda dengan karya tulis ilmiah dan lomba lainnya gitu. Kalau individu ya satu orang gitu, kalau kelompok biasanya maksimal 2 orang gitu. Biasanya gitu, tapi nggak menutup kemungkinan juga, biasanya ada juga yang satu kelompok 3 sampai 4 orang gitu. Nah ini karakteristik umumnya ya, esai itu mempunyai 1.500 sampai dengan 3.500 kata gitu, bergantung dari pihak penyelenggara lomba gitu. Dia mintanya ada maksimal kata apa enggak gitu, atau mungkin biasanya juga ada yang membuat maksimal halaman gitu. Jadi teman-teman juga harus ngelihat di panduannya sih kalau ikut lomba gitu. Dia mintanya berapa? Misal dia minta membatasinya di halaman gitu, maksimal 8 halaman. Berarti teman-teman harus membuat esai nggak boleh lebih dari 8 halaman gitu. Atau pas 8 halaman itu baik juga. Gitu. Jadi nggak boleh lebih. Kalau lebih berarti akan ada pengurangan nilai gitu. Kalau dia membatasinya dengan kata-kata, misalnya maksimal 2.000 kata, berarti teman-teman harus buat esai nggak boleh lebih kata-katanya itu dari 2.000 kata gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Terus next, esai itu mempunyai minimal 5 paragraf. Ya, ini minimal ya. Maksimalnya tergantung tadi, balik lagi ketentuan di jumlah berapa kata dan halamannya. Terus gaya penulisannya harus formal dan memenuhi kaidah kata baku. Dan ini balik lagi ke tadi, gaya bahasa dan tata bahasanya harus bahasa Indonesia baik dan benar. Terus berlandaskan studi literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Ya ini, jadi untuk tadi kalau kita nulis esai, kita bisa dapat sumber-sumbernya itu bisa dari studi literatur gitu, baik dari buku atau jurnal atau artikel ilmiah atau e-book dan sebagainya, itu bisa kita gunakan gitu. Yang penting jangan gunakan dari website-website seperti apa nih, WordPress, Blogspot dan sebagainya, itu dihindari banget ya, karena kenapa? Karena kebanyakan kadang juri
masih meragukan nih, apakah tulisan dari Blogspot atau WordPress itu benar atau enggak gitu. Jadi harus diperhatikan tadi sumbernya dari mana. Nah, jadi kita juga harus cari ide gitu. Apalagi sekarang di tengah pandemi ini banyak sekali permasalahan-permasalahan gitu kan ya. Misal di pendidikan itu permasalahannya yang paling urgent tentang pembelajaran apa nih? Pembelajaran daring ya. Itu urgent banget tuh. Kira-kira teman-teman kalau yang misal dari background pendidikan mau, aduh saya punya ide buat media pembelajaran nih, atau saya punya ide sebuah program untuk membantu anak-anak belajar di tengah pandemi, itu juga bagus gitu. Karena kita bisa cari masalah itu di sekitar kita loh sebenarnya gitu kan ya. Terus juga bisa ambil dari isu global, misal kayak SDGs gitu, Sustainable Development Goals. Ini adalah isu global yang punya 17 masalah yang mungkin teman-teman punya ide, misal tentang nomor satu tidak adanya kemiskinan dan lain sebagainya. Mungkin kira-kira teman-teman itu punya apa ya, punya gagasan, ide dan inovasi kira-kira apa gitu, dan itu bisa bisa diselaraskan dengan 17 permasalahan ini gitu. Kira-kira masuk ke elemen yang mana gitu. Ataupun tadi lagi balik lagi ke pandemi COVID-19 ini di bidang ekonomi, kita tahu ekonomi kita lagi memiliki dampak buruk yang besar karena adanya pandemi ini. Terus juga di bidang kesehatan, terus pariwisata itu juga bisa teman-teman buat apa ya, mungkin uh, mungkin bisa liburan lewat website, liburan lewat aplikasi, itu juga bisa. Atau juga bisa buat aplikasi yang membantu UMKM lokal dalam mengembangkan usahanya di tengah pandemi, itu juga bisa. Jadi ternyata masalah itu banyak banget di lingkungan kita gitu. Tergantung dari bagaimana kita bisa jeli untuk melihat dan memahami kira-kira ada masalah apa di sekitar kita gitu. Nah, ini contoh ide sekaligus judul gitu. Misal ini, Aquamal, teknologi pemanfaatan panas bumi, entalpi rendah untuk meningkatkan produktivitas budidaya perikanan masyarakat lokal gitu. Atau juga bisa angsur ilmu sebagai model peningkatan budaya baca yang solutif dan inovatif bagi pelajar sekolah dasar Indonesia gitu. Karena kan kita tahu minat baca Indonesia itu rendah banget gitu kan yang menurut PISA, dan hampir berada di posisi paling bawah gitu dari negara-negara lain gitu. Terus juga bisa implementasi spinning stick sebagai media efektif. Nah, ini juga bisa gitu untuk membantu media pembelajaran yang dibutuhkan guru gitu di tengah pandemi ini. Tuh, untuk pemula itu kita bisa buat ide yang simpel gitu, tapi itu bisa berkontribusi, bisa inovatif, bisa kreatif, dan untuk masyarakat gitu. Jadi nggak harus ide itu yang kesannya uh, luar biasa atau apa ya, misal buat inovasi yang kira-kira itu kita susah gitu untuk memikirkannya gitu. Cari aja ide-ide di sekitar kita yang simple tapi itu bisa memberikan kontribusi inovatif dan kreatif untuk masyarakat gitu. Kira-kira apa sih gitu yang bisa memberikan dampak untuk orang lain, yang bisa membantu orang lain, itu sebenarnya banyak banget ya gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk kita cari judul yang harus terlihat uh, luar biasa, tapi kita nanti kesusahan gitu ketika nulisnya. Gitu. Jadi cari yang simple tapi bisa memberikan impact ke masyarakat gitu dan orang lain. Biasanya adalah trik membuat esai gitu yang menarik. Yang pasti judul sih ya, ketika kita baca atau ketika juri menilai esai itu pasti dia lihat judulnya dulu sih gitu. Jadi judul itu harus menarik, provokatif dan mengundang pembaca gitu. Jadi judulnya harus bisa meningkatkan hasrat si pembaca gitu untuk membaca sih kira-kira isinya gimana gitu ya kalau dari judulnya udah buat bertanya-tanya gitu. Misal nih media sosial atau media antisosial gitu. Jadi pembaca mikir nih, yang dia maksud antisosial itu gimana gitu. Yang apakah media sosial ini ternyata bisa membuat antisosial atau antisosial itu ada di media sosial gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dipikirkan oleh juri, kira-kira apa sih yang dia tulis gitu. Itu yang bisa meningkatkan daya tarik dari tulisan kita. Itu juga.
Oke, terus ini adalah ketentuan umumnya gitu. Jadi yang pertama pasti di esai itu ada 3 ketentuan umumnya. Yang pertama adalah pendahuluan, badan paragraf atau isi, dan yang terakhir adalah penutup gitu. Di pendahuluan itu harus ada hook, harus ada latar belakang atau pernyataan umum, terus kalimat atau pernyataan tesis, lalu di badan diisi itu harus ada kalimat topik, fakta, dan kalimat kesimpulan. Terus di penutup itu harus ada proyeksi ke depan, dan lain sebagainya itu harus ada, terus penjelasan ulang terkait ide utama dan saran lanjutan gitu. Entah itu saran untuk pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih lanjut kita pelajari di slide berikutnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat yang dimaksud sama hook tadi itu yang warna hijau. Nih, yang di warna apa nih? Di highlight warna hijau nih. Itu biasanya kata-kata yang diambil dari quotes orang lain gitu. Entah itu kalau kalian buat esai tentang pendidikan, ya carilah kata-kata atau quotes yang tentang pendidikan gitu. Kalau kaliannya buat tentang ekonomi, ya sesuaikan quotes atau kata-katanya itu harus tentang ekonomi dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan aja kira-kira teman-teman itu nulisnya kemana. Kalau kesehatan ya berarti disesuaikan, cari kata-kata atau kalimat motivasi tentang kesehatan. Terus ada informasi umum. Informasi umum itu ya informasi umum gitu. Misal kalau di sini bahasnya tentang pendidikan, kita jelasin aja secara umum. Pendidikan itu apa dan seperti apa. Jadi misal pendidikan adalah suatu elemen penting dalam meraih kesuksesan individu. Ya, kita tahu bahwa pendidikan itu seperti itu. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan informasi umum gitu. Terus adalah masalah yang terjadi. Ya, ini masalah yang terjadi gitu. Jadi teman-teman bisa jelasin apa sih yang terjadi di permasalahan pendidikan kita gitu. Apa sih yang terjadi di kualitas pendidikan kita? Itu teman-teman jelasin di masalah yang terjadi gitu. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini, kualitas pendidikan di Indonesia itu mengalami masalah buruk. Jadi menurut survei dari 55 negara di dunia, Indonesia berada pada peringkat 53 gitu kan. Jadi waduh, hampir paling bawah gini gitu ya. Jadi itu yang jadi permasalahan. Kenapa kita nulis esai ini gitu. Terus ada kalimat tesis yang warna merah ini. Tulisannya adalah oleh karena itu dibentuklah ide berupa. Kalimat tesis itu adalah kalimat yang berupa setelah ada masalah kita itu mau ngasih inovasi gitu, solusi dari permasalahan itu. Itu yang disebut dengan kalimat tesisnya. Oke, kita lanjut ke isi atau badan paragraf gitu. Yang dimaksud dengan kalimat topik dilihat di warna hijau, dia paling atas. Nah, ini kalimat topik itu adalah kalimat yang membahas tentang ide teman-teman tadi gitu. Idenya apa? Jelasin. Kalau tadi saya bahasnya tentang Angsur Ilmu, berarti jelasin Angsur Ilmu itu adalah sebuah program inovasi yang digagas dan dimodifikasi seperti perpustakaan keliling. Itu yang disebut dengan kalimat topik gitu. Kalimat awal biar si pembaca tuh biar si juri ini lebih paham, oh dia masukin kalimat topik lagi di awal di bagian isi atau badan paragraf gitu. Terus juga fakta atau kalimat pendukung. Ini bisa teman-teman cari sumbernya, itu bisa dari artikel, dari jurnal, dari skripsi orang lain atau lain sebagainya. Ini bisa fakta kalimat pendukung. Jadi bisa masuk teman, ternyata inovasi dan modifikasi yang dimaksud adalah dengan cara menambahkan sistem dan sebagainya. Jadi ini fakta yang ada tentang inovasi kalian gitu, ataupun fakta yang ada di lapangan. Terus juga kalimat kesimpulan itu seperti ini. Untuk merealisasikan program tersebut, maka dan itu yang disebut kalimat kesimpulan. Ya, kalimat kesimpulan pada umumnya gitu. Dan paragraf selanjutnya adalah membahas mekanisme program Angsur Ilmu gitu. Jadi setelah kalimat kesimpulan dari fakta atau kalimat pendukung, baru teman-teman jelaskan nih dari gagasan atau inovasi teman-teman itu gimana sih mekanisme kerjanya gitu. Gimana sih proses berjalannya dan lain sebagainya. Ini sih yang paling penting ya. Jadi harus diperhatikan dengan baik gitu. Gimana teman-teman? Jelas nggak apa yang saya jelasin sampai sejauh ini? Atau Jelas, gimana? ya, jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, Oke. Oke, kita ini kelewat satu ya. Oke. Soalnya kita bahas tentang
plagiarisme atau teknik parafrase dan sitasi gitu. Jadi teman-teman mungkin ketika nulis itu pasti udah pada tahu belum tentang itu apa sih plagiarisme? Udah pada tahu belum plagiat atau plagiarisme? Tahu kan? Tahu Kak. Tahu Kak. Pernah dengar Kak. Jadi oke, banyak yang udah pernah dengar juga gitu ya tentang plagiat gitu. Jadi plagiat atau plagiarisme itu adalah mengambil ide atau kata-kata dari jurnal atau sumber yang kita baca itu tanpa dibahasakan lagi dengan bahasa kita sendiri ketika nulis di karya tulis kita. Itu yang disebut dengan plagiarisme gitu. Jadi kalau kita ngambil informasi dari artikel atau dari jurnal orang lain itu sewisa dan sewajib mungkin harus kita bahasakan kembali gitu dengan bahasa kita sendiri gitu. Supaya apa? Supaya kita tuh nggak plagiat dari hasil tulisan itu. Jadi maksudnya itu biar apa ya? Nggak jomot 100% sama plek dari apa yang kita ambil dan kita salin ke tulisan kita gitu. Jadi kita bisa bahasakan dengan bahasa kita sendiri gitu yang lebih sederhana atau yang bisa dipahami atau yang lebih simpel itu juga bisa untuk menghindari plagiarisme. Nah, ini teknik parafrase kita bisa teman-teman lihat supaya menghindari plagiarisme ya. Jadi kita harus bisa memparafrase gitu. Misal kalimat asli di bukunya begini, masalah kebudayaan Indonesia adalah komunikasi antar budaya yang terbatas menjadi kelemahan keragaman budaya tersebut. Nah, kita bisa parafrase tulisan itu. Kalau tulisan ini itu sumbernya dari Widya Astuti 2013, bisa kita tulis menurut Widya Astuti 2013, komunikasi antar budaya yang terbatas merupakan masalah kebudayaan Indonesia sehingga dapat menjadi kelemahan budaya. Atau bisa kita tulis kutipannya di akhir. Jadi seperti ini kalau di akhir. Komunikasi antar budaya yang terbatas merupakan masalah kebudayaan Indonesia sehingga dapat menjadi kelemahan budaya. Gitu. Jadi konteksnya tetap sama, membahas tentang kelemahan keragaman budaya, tapi dengan bahasa kita sendiri gitu, jadi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan kata-kata atau bahasa yang bisa kita pikirkan sendiri gitu. Jadi nggak ngambil secara 100% sama yang ada di tulisan si Widya Astuti gitu. Yang next kita bahas sitasi. Sitasi ini biasanya di daftar pustaka atau juga catatan kaki gitu. Kalau dari buku ya mungkin teman-teman udah pernah belajar tentang sitasi gitu. Kalau buku ya kita tulis dulu penulisnya siapa, tahun berapa, terus judulnya apa, terus penerbitnya siapa gitu biasanya. Kalau penulis 2 atau 3 ya ditulis semua gitu. Penulisnya dan tahun berapa sama seperti yang atas. Kalau tidak ada nama penulis, itu bisa ditulis di teman-teman lihat di paling bawah. Ini Merriam-Webster ini adalah judulnya. Itu terbit 10 tahun lalu di tahun 1993 gitu. Jadi bisa seperti ini nulisnya. Jadi kalau tidak ada nama penulisnya bisa ditulis seperti ini gitu. Cuman kadang jarang banget sih kalau ada sebuah tulisan yang tanpa ada nama penulisnya gitu. Ada tapi jarang gitu. Kadang 1 atau 2 kali kita temuin tapi nggak kebanyakan tulisan itu pasti ada nama penulisnya sih gitu kalau di buku. Nah, terus kalau teman-teman masih bingung nih kira-kira aduh Kak sumber bahan atau bahan rujukan dari tulisan itu bisa kita dapetin dari mana sih Kak gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah paham atau ada yang masih bingung kira-kira dapat dari mana gitu. Atau dari Google aja Kak atau lain sebagainya. Nah, itu ternyata tuh ada banyak banget loh sumber referensi yang bisa teman-teman bisa teman-teman pelajarin atau teman-teman cari gitu. Dari mana aja sih sumber yang bisa kita cari gitu. Yang pertama pasti dari Google Scholar atau Google Cendekia yang biasa Google di bahasa Indonesia gitu. Ini yang bisa kalian cari. Nah, dan kebanyakan orang sih pakai Google Scholar juga gitu karena lebih mudah dan simple untuk nyarinya gitu kan. Tinggal masukin kita mau cari tentang tema apa, nanti cari deh kira-kira yang sesuai yang mana gitu masukin. Atau juga bisa di Emerald Design, Emerald Insight dan lain sebagainya, atau juga dari jurnal-jurnal internasional, atau juga dari website digital library dan lain sebagainya. Ini juga bisa teman-teman
cari kalau misal di Google Scholar itu nggak ketemu, kalau teman-teman bisa gunakan sumber yang nomor 2 sampai dengan nomor 12. Atau juga bisa dari portal elektronik jurnal dari pemerintah terkait gitu. Dari misal kalau teman-teman mau nyari tentang komoditas padi di Provinsi Lampung gitu contohnya ya. Berarti kalau teman-teman bisa akses di website Dinas Pertanian Provinsi Lampung gitu, atau teman-teman mau mengambil data dari Dinas Pariwisata Indonesia, berarti teman-teman cari di Kementerian Pariwisata gitu sebenarnya di website mereka gitu, itu juga bisa dan itu legal gitu daripada teman-teman ngambil dari dari Blogspot dan lain sebagainya. Oke, yang terpenting adalah ketika menulis esai adalah kreatif gitu. Kunci utama pembuat esai adalah kreatif karena dengan membuat pembaca terus tertarik dengan paragraf demi paragraf yang ia baca, itu bisa membuat juri itu suka dengan tulisan kita. Jadi kita harus bisa belajar dan membuat diri kita kreatif gitu. Dengan cara gimana? Dengan cara kita bisa banyak baca dari sumber-sumber literatur, atau juga kita bisa lihat berita, baca berita dan lain sebagainya. Itu bisa ningkatin kreativitas kita. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa saya kembalikan lagi ke Kak Indah, mungkin untuk tanya diskusi dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih kepada Kak Sony. Nah, gimana nih teman-teman? Seru nggak sih diajarin oleh seorang mentor pemuda inspiratif Indonesia? Diajarin dari pembuatan esai bahkan pencarian judul.